Aku dengar sendiri mertuaku berkata, biar wanita kampung itu yang bayar 150 juta. Suamiku ternyata juga tahu. Mereka mengira aku akan terus mengalah, tapi mereka tidak tahu. Hari itu aku membatalkan semuanya dan pergi. Saat mereka sadar siapa sebenarnya diriku, semuanya sudah terlambat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, Aini sudah terbangun sebelum suara azan subuh benar-benar menghilang dari langit. Rumah kecil yang ia tempati bersama Dewa masih diselimuti udara dingin. Dari dapur terdengar suara air mendidih, disusul bunyi sendok yang beradu dengan gelas. Aini berjalan pelan menuju dapur dengan rambut yang masih sedikit berantakan. Ia mengenakan daster sederhana dan segera menyiapkan sarapan untuk suaminya. Tidak ada pembantu di rumah itu. Aini memang tidak pernah merasa keberatan mengerjakan semuanya sendiri. Sejak menikah dengan Dewa 3 tahun lalu, ia terbiasa bangun lebih pagi, memasak, membersihkan rumah, mengurus kebutuhan suami, lalu melanjutkan pekerjaannya sendiri. Rumah mereka tidak besar. Hanya sebuah rumah sederhana dengan 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur, dan halaman yang ditumbuhi beberapa tanaman. Namun letaknya cukup dekat dengan rumah orang tua Dewa. Hanya sekitar 5 menit berjalan kaki. Bagi Aini, kedekatan itu seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ia membayangkan bisa memiliki keluarga baru yang hangat setelah menikah. Sayangnya, kenyataan tidak sepenuhnya seperti yang ia bayangkan. Aini. Suara Dewa terdengar dari kamar. Iya. Bajuku yang biru sudah disetrika. Sudah. Ada di kursi. Dewa keluar beberapa saat kemudian. Rambutnya masih basah, sementara tangannya sibuk memasang jam tangan. Ia duduk di meja makan dan melihat sarapan yang sudah tersedia. Nasi goreng. Aini tersenyum. Kamu kan suka. Dewa mengangguk sambil mengambil sendok. Terima kasih. Hanya 2 kata sederhana. Namun bagi Aini, perhatian kecil seperti itu sudah cukup membuatnya bahagia. Ia tidak pernah menginginkan kehidupan yang mewah. Sejak kecil, Aini memang terbiasa hidup sederhana. Ayahnya dahulu seorang petani. Ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Aini tumbuh di sebuah desa yang jauh dari pusat kota. Ia terbiasa membantu ibunya mencuci piring, membersihkan warung, bahkan mengantar pesanan makanan kepada tetangga. Karena itulah, pekerjaan rumah tidak pernah terasa berat baginya. Yang terkadang terasa berat adalah cara keluarga Dewa memandangnya. Terutama Bu Ratna. Ibu mertuanya itu tidak pernah benar-benar menyukai latar belakang Aini. Bukan karena Aini melakukan kesalahan. Bukan pula karena Aini memperlakukan mereka dengan buruk. Hanya karena Aini berasal dari desa. Keluarga Dewa terbiasa hidup lebih nyaman. Rumah mereka besar, memiliki garasi luas, perabot mahal, dan sering mengadakan acara keluarga di restoran. Sedangkan Aini datang dari keluarga yang bahkan untuk membeli perabot rumah harus menabung berbulan-bulan. Perbedaan itu sebenarnya tidak pernah menjadi masalah bagi Aini. Namun Bu Ratna sering membuatnya terasa seperti sebuah kesalahan. Pagi itu, setelah Dewa berangkat bekerja, Aini menerima pesan dari Bu Ratna. Aini, datang ke rumah. Bantu ibu siapkan makan siang. Aini segera menyelesaikan pekerjaannya lalu berjalan menuju rumah mertuanya. Begitu masuk, ia melihat Bu Ratna sedang duduk di ruang keluarga sambil melihat-lihat katalog pakaian. Kamu baru datang. Aini tersenyum. Maaf, Bu. Tadi saya beres-beres rumah dulu. Bu Ratna hanya mengangguk. Kamu lihat ini. Ia menyodorkan katalog kepada Aini. Cantik, ya? Anak temanku baru beli pakaian seperti ini. Sekarang menantu mereka juga sudah pintar menjaga penampilan. Aini melihat gambar tersebut. Bagus, Bu. Bu Ratna tersenyum tipis.
Kalau kamu sedikit lebih memperhatikan penampilan, mungkin kelihatan lebih cocok menjadi istri dewa. Aini terdiam sesaat. Namun ia segera tersenyum kembali. Nanti saya coba belajar, Bu. Bu Ratna tidak menjawab. Ia kembali melihat katalog. Aini kemudian masuk ke dapur. Ia tahu kalimat seperti itu bukan sesuatu yang perlu diperpanjang. Sejak awal menikah, ia sudah belajar satu hal. Tidak semua perkataan harus dibalas. Kadang-kadang, diam adalah cara paling mudah untuk menjaga rumah tangga. Terlebih lagi Aini mencintai Dewa. Ia tahu suaminya bukan laki-laki jahat. Dewa sebenarnya menyayangi Aini. Ia sering membawakan makanan ketika pulang kerja. Sesekali mengajak Aini berjalan-jalan, dan selalu memastikan kebutuhan rumah terpenuhi. Hanya satu kekurangan Dewa yang paling sering membuat Aini sedih. Dewa terlalu sulit berhadapan dengan ibunya sendiri. Setiap kali Aini bercerita tentang perkataan Bu Ratna, Dewa selalu memberikan jawaban yang sama. Sudahlah, Aini, ibu memang begitu. Atau, kamu sabar saja. Jangan dimasukkan hati. Aini biasanya hanya mengangguk. Karena ia tahu, Dewa sedang berusaha menghindari pertengkaran. Siang itu, keluarga Dewa berkumpul untuk makan bersama. Pak Dharma, ayah Dewa, duduk di ujung meja. Dewa baru pulang kerja dan langsung bergabung. Aini sibuk mengambilkan lauk untuk semua orang. Ketika makanan hampir habis, Pak Dharma memanggil pelayan restoran untuk meminta tambahan. Namun sebelum pelayan datang membawa tagihan, Aini diam-diam mengambil dompetnya. Ini saja, Pak. Pak Dharma terlihat sedikit terkejut. Loh, jangan kamu. Tidak apa-apa. Bu Ratna justru tersenyum. Ya sudah kalau Aini mau. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada yang bertanya apakah Aini keberatan. Seolah-olah membayar makan seluruh keluarga memang sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dewa sempat melihat istrinya. Nanti aku ganti. Aini menggeleng. Tidak perlu. Bu Ratna kembali berbicara. Bagus kalau menantu tahu bagaimana membantu keluarga. Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi Aini menangkap sesuatu di dalamnya. Bukan penghargaan, melainkan tuntutan. Aini tetap tersenyum. Ia tidak ingin membuat suasana makan siang menjadi buruk. Hal seperti itu sudah berkali-kali terjadi. Ketika ulang tahun Pak Dharma, Aini yang membeli kue. Ketika Bu Ratna ingin mengadakan arisan keluarga, Aini yang membantu menyiapkan makanan. Ketika Dewa membutuhkan sesuatu untuk keluarganya, Aini sering menjadi orang pertama yang membantu. Aini tidak pernah menghitung semua itu sebagai pengorbanan. Ia menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang. Tetapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah diketahui keluarga Dewa. Setiap malam, setelah Dewa tidur, Aini selalu membuka buku catatan kecil miliknya. Buku itu berisi angka-angka. Pengeluaran rumah, tabungan, investasi, keuntungan usaha. Semuanya dicatat dengan rapi. Aini memang memiliki penghasilan sendiri. Sejak sebelum menikah, ia sudah menjalankan usaha kecil yang berkembang perlahan. Ia tidak pernah membicarakannya secara terbuka karena tidak ingin uang menjadi ukuran seseorang menghargai dirinya. Bahkan Dewa tidak mengetahui jumlah sebenarnya dari tabungan Aini. Dewa hanya tahu bahwa istrinya mempunyai beberapa pekerjaan sampingan. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh. Aini juga tidak merasa perlu menjelaskan. Baginya, uang adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan dipamerkan. Malam itu, Aini duduk di depan meja kecil sambil mencatat pengeluaran hari itu. Dewa masuk kamar dan melihat istrinya masih terjaga. Belum tidur. Sebentar lagi. Dewa duduk di sampingnya. Kamu capek? Aini tersenyum. Sedikit. Dewa memandang wajah istrinya beberapa saat. Maaf ya kalau ibu kadang suka bicara sembarangan. Tangan Aini berhenti menulis. Kamu tahu. Dewa menghela napas.
Aku tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang sesuatu? Dewa terdiam. Akhirnya ia berkata pelan, aku cuma tidak mau masalah kecil jadi besar. Aini menutup bukunya. Aku juga tidak mau bertengkar dengan keluargamu. Dewa menggenggam tangannya. Itulah kenapa aku bersyukur punya kamu. Aini tersenyum. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuatnya kembali memilih bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aini tetap mengurus rumah. Dewa tetap bekerja. Bu Ratna tetap sesekali memberikan komentar tentang dirinya. Dan Aini tetap memilih diam. Sampai suatu sore, ketika Aini sedang menyiram tanaman di halaman, Dewa datang membawa kabar. Sayang. Aini menoleh. Iya. Malam ini kita makan di rumah ibu. Acara apa? Katanya keluarga besar mau berkumpul. Aini mengangguk. Baik. Malam harinya, rumah Bu Ratna terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa saudara Dewa datang. Ada yang membawa anak-anak, ada pula yang membawa makanan. Setelah makan malam selesai, Bu Ratna tiba-tiba berdiri. Ibu punya kabar. Semua orang menoleh. Kita mau liburan bersama. Suasana langsung ramai. Serius, Bu? Kemana? Bu Ratna tersenyum puas. Tempat yang bagus. Bukan liburan biasa. Dewa ikut tersenyum. Sudah direncanakan beberapa bulan. Aini yang duduk di samping Dewa ikut tersenyum. Wah, menyenangkan. Bu Ratna mulai menjelaskan rencana perjalanan itu. Hotel mewah, tempat wisata, kendaraan selama perjalanan, bahkan beberapa agenda makan malam sudah dipersiapkan. Aini mendengarkan dengan antusias. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin perjalanan ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga Dewa. Mungkin setelah menghabiskan waktu bersama, Bu Ratna bisa melihat bahwa dirinya bukan perempuan kampung yang tidak pantas berada di keluarga mereka. Aini bahkan mulai membayangkan dirinya memasak sarapan untuk semua orang selama perjalanan. Aini. Bu Ratna memanggilnya. Iya, Bu. Nanti kamu bantu ibu siapkan beberapa barang. Ya. Aini mengangguk. Tentu. Bu Ratna tersenyum. Bagus. Kamu memang paling bisa diandalkan. Aini tersenyum kecil. Ia tidak menyadari bahwa kalimat itu kelak akan memiliki arti yang sangat berbeda. Malam semakin larut ketika semua orang mulai pulang. Sesampainya di rumah, Aini langsung membuka lemari dan mulai membuat daftar barang yang harus dibawa. Pakaian, obat-obatan, perlengkapan perjalanan, dokumen. Ia bahkan mencatat beberapa kebutuhan keluarga Dewa, agar tidak ada yang tertinggal. Dewa melihatnya dari tempat tidur. Kamu semangat sekali. Aini tertawa kecil. Jarang-jarang kita pergi ramai-ramai begini. Dewa tersenyum. Iya. Aini kemudian menatap koper yang mulai ia isi. Di dalam hatinya muncul harapan kecil. Semoga perjalanan ini membuat semuanya berubah. Semoga setelah liburan itu, Bu Ratna bisa melihat dirinya bukan sebagai wanita kampung. Semoga keluarga Dewa akhirnya benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Aini tidak tahu bahwa saat ia dengan tulus menyiapkan pakaian dan kebutuhan perjalanan, ada sebuah rencana lain yang sedang disusun oleh orang-orang yang sangat ia percaya. Rencana yang nilainya mencapai 150 juta rupiah. Dan tanpa Aini sadari, namanya sudah ditempatkan sebagai orang yang akan membayar semuanya. Malam itu, Aini mematikan lampu kamar dan berbaring di samping Dewa. Ia tersenyum sambil membayangkan perjalanan yang akan mereka jalani beberapa hari lagi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa liburan tersebut akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Karena terkadang, seseorang baru mengetahui siapa yang benar-benar menghargainya setelah ia berhenti memberikan segala sesuatu yang selama ini dianggap sebagai kewajibannya. 2 hari sebelum keberangkatan,
Aini masih belum menyadari bahwa saat itulah dirinya akan berhenti menjadi perempuan yang selalu mengalah. Pagi itu, rumah mereka dipenuhi kesibukan kecil. Koper berwarna coklat milik Aini tergeletak di atas tempat tidur. Ia memasukkan pakaian satu persatu sambil mencocokkannya dengan daftar yang sudah dibuatnya semalam. Dewa berdiri di depan lemari sambil memilih pakaian. Bawa jaket yang abu-abu, katanya. Aini menoleh. Yang tebal. Iya, katanya di sana malam cukup dingin. Aini mengambil jaket tersebut dan melipatnya. Obat-obatan juga sudah aku siapkan. Dewa mengangguk. Dokumen perjalanan. Sudah. Rekening. Tangan Aini berhenti sesaat. Rekening. Dewa terlihat sedikit salah tingkah. Maksudku, kartu ATM. Siapa tahu nanti ada pengeluaran tambahan. Aini menatap suaminya. Bukannya biaya perjalanan sudah dibayar? Dewa terdiam sebentar. Sebagian. Sebagian. Iya. Nanti sisanya diatur. Jawaban itu terdengar biasa, tetapi entah mengapa membuat Aini merasa sedikit tidak nyaman. Diatur bagaimana? Dewa mengambil pakaian dari lemari. Nanti saja. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan soal uang. Aini mengangguk pelan. Baik. Ia kembali memasukkan pakaian ke dalam koper. Namun kali ini pikirannya tidak lagi sepenuhnya tertuju pada liburan. Selama ini, keluarga besar Dewa memang sering melakukan pembayaran bersama. Biasanya setiap orang memberikan bagian masing-masing. Karena itu Aini tidak pernah berpikir bahwa dirinya akan diminta menanggung biaya perjalanan seluruh keluarga. Terlebih lagi, ia mengira Dewa akan ikut bertanggung jawab. Aini kembali menenangkan dirinya. Mungkin Dewa hanya salah bicara. Mungkin ada pembayaran tambahan yang memang harus diselesaikan. Ia tidak ingin berprasangka buruk. Menjelang siang, Aini pergi ke rumah Bu Ratna untuk mengantarkan beberapa barang yang diminta. Rumah itu jauh lebih ramai dari biasanya. Beberapa koper sudah tersusun di dekat ruang keluarga. Ada tas milik saudara Dewa, beberapa kardus makanan, dan sejumlah perlengkapan perjalanan. Aini, taruh di kamar belakang, kata Bu Ratna. Aini mengangguk. Baik, Bu. Setelah meletakkan barang, Aini kembali ke rumah. Sore harinya, ia baru teringat bahwa charger cadangan miliknya tertinggal di rumah Bu Ratna. Ia kembali ke sana. Rumah terlihat sepi dari depan. Aini membuka pintu perlahan. Bu. Tidak ada jawaban. Ia berjalan menuju kamar belakang, tetapi sebelum sempat masuk, suara percakapan terdengar dari ruang keluarga. Suara Bu Ratna. Aini berhenti. Pokoknya semuanya harus selesai sebelum berangkat. Kemudian terdengar suara Pak Dharma. Ratna, kamu yakin? Yakin bagaimana? Ya soal pembayarannya. Aini mengernyit. Ia tidak bermaksud menguping. Namun ketika mendengar namanya disebut, langkahnya otomatis berhenti. Biarkan Aini yang bayar. Aini membeku. Pak Dharma terdengar ragu. 150 juta itu bukan sedikit. Ratna, memangnya selama ini siapa yang sering bayar kalau kita makan bersama? Aini berdiri kaku di balik dinding. Dadanya tiba-tiba terasa sesak. Bu Ratna melanjutkan dengan nada santai. Dia sendiri yang selalu menawarkan. Kalau sekarang kita minta, memangnya dia akan menolak. Tapi kalau sebesar itu, justru karena besar, kita harus pintar. Pak Dharma terdiam. Aini menahan napas. Bu Ratna kemudian tertawa kecil. Dewa juga sudah tahu. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Aini memejamkan mata. Dewa tahu? Suaminya tahu? Ia menggenggam ujung bajunya erat-erat. Dewa sudah bicara dengan dia? Tanya Pak Dharma. Belum semuanya. Nanti saja. Kalau Aini bertanya, bilang saja ini kesempatan liburan keluarga. Bilang semua orang sudah keluar uang untuk persiapan.
Tinggal pembayaran terakhir. Pak Dharma menghela napas. Kasihan juga kalau dia merasa dipaksa. Bu Ratna langsung menjawab. Kasihan. Nada suaranya berubah. Dharma, kamu terlalu lembek. Dia menantu kita. Dia wanita kampung yang beruntung bisa menikah dengan dewa. Aini merasa tenggorokannya tercekat. Bu Ratna melanjutkan tanpa sedikit pun mengetahui bahwa orang yang sedang dibicarakan berdiri hanya beberapa langkah dari tempatnya. Harusnya dia bersyukur masuk keluarga kita. Jangan baru diminta membayar sedikit langsung merasa terbebani. 150 juta kamu sebut sedikit. Bagi dia bukan masalah. Aini menunduk. Jadi selama ini seperti itulah mereka memandangnya. Bukan sebagai istri dewa. Bukan sebagai menantu. Bukan sebagai bagian dari keluarga. Melainkan sebagai seseorang yang bisa dimanfaatkan ketika mereka membutuhkan uang. Yang lebih menyakitkan adalah satu nama yang terus terngiang di kepalanya. Dewa sudah tahu. Aini perlahan mundur. Ia tidak mengambil charger. Ia tidak ingin bertemu siapapun. Tidak ingin mereka mengetahui bahwa ia sudah mendengar semuanya. Langkahnya terasa berat ketika berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Aini menutup pintu kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tatapannya kosong. Tidak ada tangisan. Tidak ada teriakan. Hanya diam. Beberapa menit kemudian, Dewa pulang. Sayang. Aini segera menghapus wajahnya meskipun air mata bahkan belum sempat jatuh. Iya. Dewa masuk kamar. Kamu sudah selesai berkemas. Sudah. Dewa duduk di sampingnya. Besok kita harus menyelesaikan pembayaran terakhir. Aini menatap wajah suaminya. Pembayaran apa? Dewa terdiam. Ya, biaya perjalanan. Bukannya sudah dibayar. Masih ada yang belum. Berapa? Dewa menggaruk kepalanya. Sekitar 150 juta. Jantung Aini terasa kembali dihantam. Ia memandang Dewa lama. Lalu, Dewa menarik napas. Kalau kamu bisa bantu dulu, nanti aku usahakan menggantinya. Aini hampir tertawa, bukan karena lucu, melainkan karena sekarang semuanya sudah jelas. Semua? Dewa mengangguk. Untuk sementara. Aini menunduk. Baik. Dewa terlihat lega. Terima kasih. Aku tahu kamu pasti mengerti. Aini hanya tersenyum tipis. Kalimat itu membuat hatinya semakin sakit. Dewa tidak pernah benar-benar meminta izin. Ia hanya menganggap Aini akan bersedia. Seperti yang dikatakan Bu Ratna. Dia tidak akan menolak. Malam semakin larut. Dewa tertidur lebih dahulu. Aini bangun perlahan dan mengambil buku catatan keuangannya. Ia duduk di meja kecil dekat jendela. Untuk pertama kalinya, Aini tidak mencatat pengeluaran rumah. Ia justru membuka halaman-halaman lama. Makan bersama keluarga. Hadiah ulang tahun. Biaya acara keluarga. Uang untuk memperbaiki rumah orang tua Dewa. Bantuan ketika Dewa membutuhkan dana. Satu demi satu ia tulis kembali. Angkanya semakin besar. Aini menghitung dengan kalkulator di ponselnya. Hasil akhirnya membuat tangannya berhenti. Selama 3 tahun menikah, jumlah uang yang ia keluarkan untuk keluarga Dewa ternyata bukan puluhan juta. Jumlahnya jauh lebih besar. Dan selama itu, tidak seorang pun pernah benar-benar bertanya apakah Aini sanggup. Mereka hanya tahu satu hal. Aini selalu membayar. Aini selalu mengalah. Aini selalu berkata tidak apa-apa. Aini menatap angka tersebut cukup lama. Kemudian ia menutup buku. Jadi selama ini, bisiknya, sebuah air mata akhirnya jatuh. Bukan karena mereka menghargai aku. Aini menarik napas panjang. Mereka hanya terbiasa menggunakan aku. Ia berdiri. Wajahnya berubah. Tidak lagi seperti perempuan yang tadi sore berjalan pulang dengan hati hancur.
Kini ada ketenangan yang aneh dalam dirinya. Aini mengambil ponsel. Ia membuka aplikasi pemesanan perjalanan. Tiket yang selama ini ingin ia beli sudah tersedia. Selama bertahun-tahun, Aini selalu menunda perjalanan impiannya karena selalu ada kebutuhan keluarga Dewa yang dianggap lebih penting. Kali ini tidak. Ia memilih tanggal keberangkatan, memilih kursi, kemudian membayar tiket tersebut. Setelah itu, Aini membuka aplikasi perbankan. Ia membatalkan transfer yang sebelumnya sudah direncanakan untuk pembayaran liburan. Tidak ada lagi uang yang akan masuk. Tidak ada lagi penyelamatan diam-diam. Tidak ada lagi perempuan kampung yang akan membayar semuanya. Aini kemudian membuka pesan dari salah satu pihak penyelenggara perjalanan. Ia memastikan reservasi pribadinya. Tujuannya tidak ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan Dewa tidak akan mengetahuinya. Aini kemudian kembali melihat koper di sudut kamar. Besok keluarga Dewa masih akan sibuk mempersiapkan perjalanan mereka. Mereka akan mengira Aini masih menjadi orang yang sama. Mereka akan mengira uang 150 juta rupiah sudah tersedia. Mereka akan mengira Aini tidak akan berani berkata tidak. Aini mengambil sebuah koper kecil miliknya. Ia mulai memasukkan pakaian seperlunya. Tidak banyak. Tidak perlu. Ia hanya membawa barang yang benar-benar dibutuhkan. Sebelum tidur, Aini berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat lelah. Namun untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia melihat dirinya sendiri dengan cara berbeda. Ia bukan wanita kampung yang harus bersyukur karena diterima keluarga orang lain. Ia adalah Aini. Perempuan yang selama ini bekerja keras. Perempuan yang mampu berdiri sendiri. Perempuan yang terlalu lama menganggap kesabaran sebagai kewajiban. Aini tersenyum tipis. 2 hari lagi, bisiknya. Ia menatap pantulan dirinya. Biar mereka tahu. Aini mematikan lampu kamar. Di sampingnya, Dewa masih tertidur tanpa mengetahui apapun. Ia tidak tahu bahwa rekening yang mereka andalkan tidak akan pernah menerima uang 150 juta rupiah. Ia tidak tahu bahwa Aini sudah memiliki tiket sendiri. Ia tidak tahu bahwa istrinya akan pergi sebelum mereka berangkat. Dan yang paling tidak ia ketahui adalah bahwa sejak malam itu, Aini sudah berhenti menjadi perempuan yang selalu mengalah. 2 hari lagi, semua orang akan mengetahui siapa sebenarnya yang selama ini mereka remehkan. Pagi itu, rumah keluarga Dewa dipenuhi kesibukan. Koper-koper besar berdiri di ruang tamu, beberapa tas ditumpuk di dekat pintu, sementara suara anak-anak kecil dan keluarga besar yang datang membuat suasana menjadi ramai. Semua orang tampak bersemangat. Bu Ratna bahkan sejak pagi sudah mengenakan pakaian perjalanan. Wajahnya terlihat cerah dan penuh percaya diri. Ia berkeliling memastikan semua barang sudah masuk ke dalam kendaraan yang telah disewa. Menurutnya, tidak ada satupun masalah yang perlu dikhawatirkan. Semua sudah beres. Hotel sudah dipesan. Kendaraan sudah tersedia. Tiket sudah disiapkan. Dan yang paling penting, pembayaran terakhir sebesar 150 juta rupiah akan diselesaikan oleh Aini. Bu Ratna merasa semuanya berjalan persis seperti rencana. Dewa sendiri tampak sibuk membantu memasukkan koper ke dalam mobil. Sesekali ia melihat jam tangannya, kemudian menatap pintu rumah. Aini belum keluar. Pertanyaan itu terlontar kepada salah seorang anggota keluarga. Tidak ada yang tahu. Dewa kemudian naik ke lantai atas menuju kamar mereka. Pintu kamar terbuka. Namun Aini tidak ada. Tempat tidur sudah rapi. Lemari tertutup. Tidak ada koper besar milik Aini. Hanya beberapa barang pribadi yang tersisa di sudut kamar. Dewa mulai merasa aneh. Ia mengambil ponsel dan menelepon istrinya. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua juga tidak. Baru pada panggilan ketiga, Aini mengangkat. Dewa langsung menanyakan keberadaannya. Jawaban Aini membuat wajah Dewa berubah. Aini mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut perjalanan tersebut. Tidak ada nada marah.
Tidak ada tangisan. Tidak ada penjelasan panjang. Ia hanya menyampaikan keputusan itu dengan suara tenang. Dewa mengira Aini masih tersinggung karena kejadian beberapa hari terakhir. Ia menganggap istrinya sedang mencari perhatian dan mungkin akan berubah pikiran ketika keluarga sudah berangkat. Ia kembali turun ke ruang tamu dan memberitahu Bu Ratna. Bukannya khawatir, Bu Ratna justru tertawa kecil. Menurutnya, Aini hanya sedang ngambek. Perempuan seperti Aini, pikirnya, tidak akan tega membiarkan keluarga berangkat tanpa dirinya. Terlebih lagi, ada urusan pembayaran yang harus diselesaikan. Bu Ratna masih yakin Aini akan datang. Namun keyakinan itu hanya bertahan beberapa menit. Ponsel Dewa berdering. Pesan dari pihak hotel masuk. Mereka meminta konfirmasi mengenai pembayaran akhir sebelum rombongan melakukan perjalanan. Dewa membaca pesan itu berulang kali. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka rekening yang biasa digunakan untuk pembayaran perjalanan. Saldo yang seharusnya bertambah ternyata tidak berubah. Tidak ada transfer dari Aini. Tidak ada pembayaran. Tidak ada dana 150 juta rupiah seperti yang selama ini mereka tunggu. Dewa mulai memeriksa kembali pesan-pesan sebelumnya. Ia menemukan bahwa pembayaran awal memang sudah dilakukan, tetapi sebagian besar biaya utama belum dilunasi. Hotel memberikan batas waktu yang semakin dekat. Jika pembayaran tidak segera diselesaikan, beberapa fasilitas yang sudah dipesan akan dibatalkan. Kendaraan juga belum sepenuhnya dilunasi. Beberapa tiket tambahan masih menunggu pembayaran. Bahkan reservasi restoran untuk makan malam keluarga ternyata belum selesai. Wajah Bu Ratna yang sebelumnya ceria mulai berubah. Ia meminta Dewa menghubungi Aini. Dewa kembali menelepon. Tidak ada jawaban. Kali ini panggilan berkali-kali dilakukan. Tetap tidak diangkat. Bu Ratna mulai kehilangan ketenangannya. Ia menyuruh Dewa mencoba lagi. Namun hasilnya sama. Aini tidak menjawab. Satu demi satu anggota keluarga mulai mengetahui keadaan sebenarnya. Awalnya mereka hanya bingung. Kemudian kepanikan mulai muncul ketika mengetahui bahwa uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perjalanan ternyata memang belum tersedia. Salah seorang anggota keluarga bahkan bertanya apakah mereka harus membatalkan perjalanan. Pertanyaan itu membuat suasana langsung tegang. Bu Ratna menolak. Baginya, membatalkan perjalanan pada hari keberangkatan adalah sebuah penghinaan. Ia masih yakin Aini akan menyerah. Namun beberapa menit kemudian, pihak hotel kembali menghubungi mereka. Mereka membutuhkan kepastian pembayaran. Dewa akhirnya membuka seluruh rincian biaya. Jumlah yang harus dibayarkan ternyata bukan hanya 150 juta rupiah. Ada biaya tambahan yang muncul karena beberapa fasilitas perjalanan menggunakan pembayaran terpisah. Totalnya semakin membengkak. Dewa menelan ludah. Ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Pak Dharma juga tidak sanggup menutup seluruh kekurangan tersebut, tanpa mengorbankan tabungan yang mereka miliki. Keluarga besar yang sebelumnya begitu bersemangat mulai saling menyalahkan. Ada yang mempertanyakan mengapa sejak awal mereka membuat rencana perjalanan mewah jika tidak memiliki dana yang cukup. Ada pula yang mulai menyadari bahwa selama ini Aini memang selalu menjadi orang yang menutup kekurangan ketika keluarga melakukan perjalanan atau acara bersama. Dewa hanya diam. Ia mulai merasakan tekanan yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas akibat dari sesuatu yang selama ini dianggap sepele. Aini bukan sekadar membantu. Keluarga mereka memang bergantung kepada Aini. Namun yang paling membuat Dewa gelisah adalah satu hal. Aini sudah tahu. Dewa mulai mengingat percakapan beberapa hari sebelumnya. Ia ingat bagaimana ia meminta Aini menyiapkan rekening dan kartu pembayaran. Ia ingat bagaimana Aini hanya mengangguk tanpa banyak bertanya. Saat itu ia mengira semuanya berjalan sesuai rencana. Sekarang ia mulai menyadari bahwa diam Aini mungkin bukan tanda persetujuan. Mungkin justru tanda bahwa istrinya telah mengetahui semuanya. Di tengah kepanikan keluarga tersebut,
Aini berada di tempat yang sama sekali berbeda. Bandara yang ia datangi jauh lebih tenang dibandingkan rumah keluarga Dewa. Aini berdiri di dekat jendela besar ruang tunggu sambil menarik koper kecil berwarna hitam. Tidak ada koper mahal. Tidak ada rombongan keluarga. Tidak ada Dewa. Hanya dirinya sendiri. Di pundaknya tergantung sebuah tas sederhana. Di dalamnya terdapat laptop, dokumen usaha, beberapa berkas investasi, dan barang-barang pribadi yang benar-benar ia perlukan. Aini duduk di kursi tunggu. Untuk beberapa saat, ia hanya memandang pesawat yang bergerak perlahan di landasan. Tidak ada rasa takut. Yang ada justru perasaan ringan. Selama bertahun-tahun, setiap kali melakukan perjalanan bersama keluarga Dewa, Aini selalu sibuk memastikan kebutuhan semua orang terpenuhi. Kali ini tidak. Ia tidak perlu memeriksa apakah Bu Ratna membawa obat. Tidak perlu memastikan makanan Pak Dharma. Tidak perlu menghitung biaya keluarga. Tidak perlu menunggu Dewa meminta bantuan. Ia hanya perlu memikirkan dirinya sendiri. Ketika pengumuman keberangkatan terdengar, Aini berdiri. Ia kemudian berjalan menuju pintu pemeriksaan dengan langkah tenang. Namun sebelum memasuki pesawat, ponselnya kembali bergetar. Nama Bu Ratna muncul di layar. Aini menatapnya beberapa detik. Ia hampir membiarkan panggilan itu berlalu. Tetapi akhirnya ia mengangkat. Suara Bu Ratna terdengar keras dan penuh kemarahan. Aini tidak menjawab dengan emosi. Ia hanya mendengarkan. Bu Ratna menuduhnya sengaja membuat keluarga kesulitan. Ia mempertanyakan mengapa Aini tidak menyelesaikan pembayaran yang sudah disepakati. Ia bahkan kembali mengungkit bahwa selama ini keluarga sudah menerima Aini dengan baik. Aini menutup mata sejenak. Dulu, kata-kata seperti itu mungkin akan membuatnya menangis. Sekarang tidak. Setelah Bu Ratna selesai berbicara, Aini menjawab dengan suara rendah dan tenang. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyetujui untuk membayar seluruh biaya perjalanan. 150 juta rupiah bukan tanggung jawabnya. Kalimat itu sederhana. Tetapi bagi orang-orang di ujung telepon, kalimat tersebut seperti pintu yang tiba-tiba ditutup. Bu Ratna terdiam. Dewa yang berada tidak jauh darinya juga mendengar jawaban itu. Untuk beberapa saat, tidak ada yang mampu berkata apa-apa. Aini melanjutkan bahwa selama ini ia membantu keluarga karena menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Namun bantuan bukan berarti kewajiban. Ia tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk menggunakan kebaikannya sebagai alasan mengambil uangnya. Dewa akhirnya mengambil telepon dari ibunya. Ia tidak langsung berbicara. Ada rasa bersalah yang perlahan memenuhi dadanya. Aini mengetahui bahwa Dewa ada di sana. Ia tidak memarahinya. Ia hanya mengatakan bahwa semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari keputusan mereka sendiri. Setelah itu, Aini mengakhiri panggilan. Ia memasukkan ponselnya ke dalam tas. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Pengumuman keberangkatan terdengar kembali. Aini berjalan menuju pesawat. Beberapa saat kemudian, ia duduk di kursinya. Pesawat mulai bergerak perlahan. Dari jendela, gedung-gedung bandara terlihat semakin jauh. Aini menyandarkan kepalanya pada kursi. Di dalam laptopnya terdapat berbagai dokumen yang selama ini tidak pernah diketahui Dewa maupun keluarga besarnya. Ada laporan usaha. Ada portofolio investasi. Ada kontrak kerjasama. Ada pula sejumlah dokumen yang menunjukkan bahwa kehidupan finansial Aini sebenarnya jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Selama ini ia sengaja menyembunyikannya. Bukan untuk menipu. Ia hanya ingin dicintai sebagai Aini, bukan karena uang yang dimilikinya. Namun sekarang semuanya berbeda. Aini tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada mereka. Ia hanya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung kepada siapapun. Pesawat mulai meninggalkan landasan. Aini memandang keluar jendela. Awan putih terbentang luas di bawahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah,
Ia tidak merasa sedang meninggalkan seseorang. Ia merasa sedang menemukan dirinya sendiri. Sementara jauh di belakang sana, keluarga Dewa masih berhadapan dengan tagihan yang terus berdatangan. Liburan mewah yang mereka banggakan mulai berubah menjadi masalah besar. Dan perempuan yang selama ini mereka anggap sebagai wanita kampung kini telah pergi tanpa membawa satupun kewajiban mereka. Aini tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya terbebas dari beban yang terlalu lama dipikulnya. Ia kembali menatap langit dari balik jendela pesawat. Kali ini, tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Hanya satu perasaan yang belum pernah ia rasakan selama hidup bersama keluarga Dewa. Bebas. Perasaan bebas itu ternyata hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menunggu Aini di tempat tujuannya. Sementara pesawat yang ditumpangi Aini semakin jauh meninggalkan kota, keluarga Dewa justru masih terjebak dalam kekacauan. Rencana liburan yang selama berbulan-bulan mereka banggakan berubah menjadi masalah besar hanya dalam hitungan jam. Mobil-mobil yang sebelumnya dipenuhi tawa kini terasa seperti ruang sempit yang penuh tekanan. Beberapa anggota keluarga mulai mengeluhkan keputusan Bu Ratna yang memaksakan perjalanan mewah, tanpa memastikan seluruh biaya tersedia. Dewa hanya diam. Ia terus melihat layar ponselnya, berharap Aini menghubunginya kembali. Namun tidak ada pesan, tidak ada telepon, tidak ada tanda bahwa Aini akan kembali. Di hotel tujuan, pihak pengelola kembali meminta kepastian pembayaran. Beberapa fasilitas terancam dibatalkan apabila pembayaran tidak segera dilakukan. Pak Dharma akhirnya mengambil keputusan untuk menggunakan tabungan keluarga. Mereka masih memiliki sejumlah uang yang tersimpan di beberapa rekening lama. Namun ketika semua rekening diperiksa, Pak Dharma justru menemukan kenyataan yang selama ini berusaha disembunyikan dari keluarga. Tabungan mereka tidak sebanyak yang dibayangkan. Sebagian besar uang sudah habis untuk membayar cicilan rumah, kendaraan, kartu kredit, dan beberapa pinjaman yang jatuh tempo. Rumah besar yang selama ini menjadi simbol keberhasilan keluarga ternyata masih memiliki cicilan panjang. Mobil yang sering dipamerkan kepada kerabat juga belum lunas. Bahkan beberapa pengeluaran sehari-hari selama beberapa bulan terakhir ternyata ditutup menggunakan utang. Pak Dharma duduk lama di depan meja dengan wajah pucat. Ia baru menyadari bahwa keluarga mereka sebenarnya hidup jauh di atas kemampuan. Selama ini mereka mempertahankan penampilan agar orang lain mengira keadaan ekonomi mereka baik-baik saja. Dan di tengah semua itu, Aini diam-diam sering membantu. Dewa mulai mengingat satu persatu kejadian yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Ketika cicilan mobil ayahnya hampir terlambat, Aini pernah memberikan sejumlah uang dengan alasan memiliki kelebihan tabungan. Ketika Bu Ratna ingin memperbaiki bagian rumah yang rusak, Aini membantu tanpa pernah meminta uang itu kembali. Ketika keluarga mereka mengadakan acara besar, Aini sering membayar kebutuhan tambahan. Bahkan ketika Dewa pernah mengalami masalah keuangan di tempat kerja, Aini tidak pernah mempermalukannya. Ia hanya menyerahkan uang dan berkata bahwa masalah itu bisa diselesaikan bersama. Dewa memejamkan mata. Selama ini ia menganggap semua itu sebagai kebaikan seorang istri. Sekarang ia sadar. Aini telah berkali-kali menjadi orang yang menyelamatkan keluarganya tanpa pernah meminta penghargaan. Namun ketika mereka ingin mendapatkan 150 juta rupiah, mereka bahkan tidak merasa perlu meminta persetujuannya. Mereka hanya menganggap Aini pasti membayar. Dewa merasa dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, rasa malu mengalahkan rasa takut kepada ibunya. Sementara itu, beberapa ratus kilometer dari sana, pesawat yang membawa Aini telah mendarat. Aini keluar dari bandara dengan koper kecil di tangannya. Tidak ada kemewahan yang berlebihan. Tidak ada rombongan. Ia berjalan melewati pintu kedatangan dan melihat seorang perempuan berdiri sambil memegang papan kecil dengan namanya. Perempuan itu bernama Maya. Ia adalah salah satu orang yang selama ini menjadi rekan bisnis Aini. Begitu melihat Aini, Maya langsung tersenyum.
Mereka saling menyapa dan kemudian berjalan menuju kendaraan yang sudah menunggu. Maya tidak banyak bertanya mengenai masalah keluarga. Ia hanya memastikan Aini baik-baik saja. Aini mengangguk. Ia tidak ingin membawa masalah rumah tangganya ke dalam urusan bisnis. Sepanjang perjalanan menuju hotel, Maya menjelaskan bahwa pertemuan penting yang sudah dijadwalkan akan berlangsung malam itu. Aini mengangguk sambil membuka laptop. Di dalamnya tersimpan berbagai dokumen yang tidak pernah diketahui Dewa. Laporan perkembangan usaha, data penjualan, kontrak kerjasama, catatan investasi. Semuanya tersusun rapi. Usaha yang awalnya hanya dimulai Aini dari skala kecil ternyata telah berkembang menjadi bisnis yang cukup besar. Ia mengelolanya secara hati-hati. Tidak ada gaya hidup mewah. Tidak ada mobil mahal. Tidak ada pakaian bermerek yang sengaja dipamerkan. Sebagian keuntungan selalu ia putar kembali untuk mengembangkan usaha. Sebagian lainnya ia simpan dalam bentuk investasi. Itulah sebabnya keluarga Dewa tidak pernah menyadari keadaan sebenarnya. Mereka hanya melihat Aini sebagai perempuan sederhana yang mengenakan pakaian biasa dan hidup hemat. Padahal di balik kesederhanaannya, Aini telah membangun sesuatu yang selama ini ia kerjakan sendirian. Bahkan uang yang selama ini diberikan Aini kepada keluarga Dewa sebenarnya sebagian berasal dari hasil usaha tersebut. Maya pernah beberapa kali menyarankan Aini agar menggunakan sebagian kekayaannya untuk menikmati hidup. Namun Aini selalu menolak. Ia tidak ingin uang mengubah dirinya. Lebih dari itu, Aini tidak ingin Dewa mencintainya karena mengetahui berapa banyak uang yang ia miliki. Aini ingin rumah tangganya dibangun atas dasar kepercayaan. Sayangnya, kejadian beberapa hari terakhir menghancurkan keyakinan itu. Sesampainya di hotel, Aini menaruh koper dan langsung mengikuti pertemuan. Kerjasama yang sedang dibicarakan bukan proyek kecil. Nilainya jauh lebih besar daripada 150 juta rupiah. Jika berhasil, usaha Aini akan mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan peluang berkembang secara signifikan. Aini sebenarnya sudah mempersiapkan perjalanan ini jauh sebelum mengetahui rencana keluarga Dewa. Itulah sebabnya ia tidak sekadar pergi untuk melarikan diri. Ia pergi karena memang memiliki tujuan. Hanya saja, setelah mengetahui perlakuan keluarga suaminya, perjalanan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Di ruang pertemuan, Aini duduk dengan tenang. Ia mempresentasikan perkembangan bisnisnya, menjelaskan rencana kerjasama, dan menjawab berbagai pertanyaan dengan percaya diri. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang melihatnya sebagai wanita kampung. Mereka melihat Aini sebagai seorang pengusaha yang memahami apa yang sedang ia kerjakan. Sementara itu, di rumah, Dewa mulai mencari tahu siapa sebenarnya istrinya. Awalnya ia hanya ingin mengetahui kemana Aini pergi. Ia membuka beberapa pesan lama di ponsel Aini yang pernah terkirim kepadanya. Tidak banyak informasi. Namun ada beberapa nama yang tidak ia kenal. Dewa kemudian teringat laptop milik Aini. Ia tidak bermaksud membuka sesuatu yang bersifat pribadi. Tetapi rasa penasaran dan rasa bersalah membuatnya ingin memahami kehidupan istrinya yang selama ini tidak pernah ia kenal sepenuhnya. Dewa menemukan beberapa dokumen yang tersimpan di ruang penyimpanan bersama. Matanya langsung membesar. Ada laporan keuangan sebuah usaha dengan nama yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dewa memeriksanya lebih teliti. Nama pemiliknya tercantum jelas. Aini. Ia membaca angka-angka di dalam laporan tersebut. Kemudian membaca lagi. Ia mengira dirinya salah melihat. Namun angka itu tetap sama. Usaha Aini ternyata memiliki nilai yang sangat besar. Bukan sekadar usaha kecil seperti yang selama ini ia pikirkan. Dewa bersandar di kursi. Tangannya perlahan menutupi wajah. Tiba-tiba semua kejadian selama 3 tahun terakhir terasa berbeda. Ia teringat bagaimana Aini selalu mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki sedikit tabungan. Ternyata Aini tidak pernah berbohong. Ia memang tidak suka membicarakan kekayaannya.
Dewa kemudian menunjukkan dokumen tersebut kepada Pak Dharma. Pak Dharma membacanya dengan wajah terkejut. Mereka akhirnya sadar bahwa perempuan yang selama ini mereka anggap sederhana ternyata memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih kuat daripada keluarga mereka. Berita itu akhirnya sampai kepada Bu Ratna. Awalnya ia tidak percaya. Ia menganggap semua itu berlebihan. Namun setelah melihat dokumen yang ditemukan Dewa, wajah Bu Ratna perlahan berubah. Untuk pertama kalinya, perempuan itu tidak memiliki kata-kata. Ia teringat semua perkataannya kepada Aini. Tentang wanita kampung. Tentang keberuntungan menikah dengan Dewa. Tentang kewajiban sebagai menantu. Semua ucapan itu tiba-tiba terasa memalukan. Tetapi bukannya mengakui kesalahan, Bu Ratna justru mulai berpikir tentang sesuatu yang lain. Kalau Aini memang memiliki uang sebanyak itu, berarti masalah keluarga mereka sebenarnya masih bisa diselesaikan. Ia mulai beranggapan bahwa Aini mungkin hanya sedang marah. Menurutnya, setelah suasana mereda, Aini pasti bisa dibujuk. Bu Ratna bahkan mulai merencanakan untuk menemui Aini secara langsung. Ia ingin membawa alasan keluarga. Ia ingin meminta bantuan sekali lagi. Bagi Bu Ratna, semuanya belum terlambat. Ia belum menyadari bahwa Aini telah melewati titik di mana permintaan maaf sederhana bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Malam itu, Dewa kembali membuka dokumen yang ditemukan sebelumnya. Ada satu folder yang belum sempat ia periksa. Nama folder itu membuatnya penasaran. Rencana pribadi, Agustus. Dewa membukanya. Di dalamnya terdapat jadwal perjalanan, dokumen bisnis, beberapa kontrak, dan sebuah berkas yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membaca halaman pertama, kemudian halaman kedua. Wajahnya semakin pucat. Dokumen itu menunjukkan bahwa Aini bukan hanya sedang mempersiapkan perjalanan bisnis. Ia juga telah menyiapkan langkah besar mengenai aset, usaha, dan kehidupannya setelah perjalanan tersebut. Dewa menatap layar dengan napas berat. Kini ia mulai mengerti. Kepergian Aini bukan keputusan mendadak karena sakit hati. Aini sudah mempersiapkan hidupnya. Jauh sebelum keluarga mereka sadar bahwa Aini bisa pergi tanpa mereka. Dewa menutup laptop perlahan. Di wajahnya terlihat ketakutan yang belum pernah muncul sebelumnya. Bukan takut kehilangan uang Aini, melainkan takut kehilangan perempuan yang selama ini selalu ada untuknya. Dan untuk pertama kalinya, Dewa sadar bahwa mungkin saja selama ini keluarganya tidak sedang menjaga Aini agar tetap menjadi bagian dari mereka. Mereka justru sedang mendorong Aini menuju kehidupan yang tidak lagi membutuhkan mereka. Di tempat lain, Aini berdiri di balkon hotel setelah menyelesaikan pertemuan bisnisnya. Angin malam menyentuh wajahnya. Ia menatap lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Namun satu hal sudah pasti. Aini tidak lagi berada di posisi yang sama seperti sebelumnya. Karena di dalam sebuah dokumen yang baru saja dibaca Dewa, Aini telah mempersiapkan sesuatu yang bisa mengubah seluruh hubungan mereka. Kalimat itu terus terngiang di kepala Dewa bahkan setelah layar laptop ditutup. Ia duduk sendirian di ruang kerja dengan tatapan kosong. Untuk pertama kalinya selama pernikahannya, Dewa merasa benar-benar tidak mengenal istrinya sendiri. Selama ini ia mengenal Aini sebagai perempuan sederhana yang bangun pagi, memasak, mengurus rumah, dan selalu mengalah ketika ibunya melontarkan perkataan yang menyakitkan. Ternyata di balik semua itu, Aini memiliki kehidupan yang tidak pernah ia ketahui. Dan yang paling membuat Dewa takut bukan jumlah aset istrinya, melainkan isi dokumen tersebut. Aini ternyata sudah menyiapkan pemisahan sebagian aset pribadinya dari segala kebutuhan keluarga Dewa. Ia juga telah menyusun rencana untuk mengembangkan usahanya tanpa melibatkan satupun anggota keluarga suaminya. Aini benar-benar sedang mempersiapkan kehidupan baru. Sementara itu, kehidupan keluarga Dewa mulai berantakan. Beberapa tagihan perjalanan harus dibayar. Cicilan mobil jatuh tempo. Pembayaran kartu kredit menumpuk.
Bahkan biaya renovasi rumah yang selama ini ditunda mulai ditagihkan. Selama bertahun-tahun, masalah semacam itu selalu bisa ditutupi. Ada Aini. Ketika keluarga kekurangan uang, Aini membantu. Ketika pembayaran kurang, Aini menutupinya. Ketika ada kebutuhan mendadak, Aini selalu menjadi orang yang paling mudah dimintai pertolongan. Sekarang orang itu tidak ada. Pak Dharma terpaksa mengambil sebagian tabungan untuk menyelesaikan kebutuhan paling mendesak. Namun uang tersebut hanya cukup untuk menutup sebagian kecil masalah. Bu Ratna mulai gelisah. Ia tidak lagi duduk santai seperti biasanya. Ponselnya terus berada di tangan. Berkali-kali ia melihat layar, berharap Aini menghubungi mereka. Tidak ada. Akhirnya Bu Ratna meminta Dewa melakukan sesuatu. Ia ingin Dewa menemui Aini. Menurutnya, Dewa sebagai suami pasti masih memiliki pengaruh. Namun Dewa tidak langsung menjawab. Ia sadar, menemui Aini bukan perkara mudah. Ia tidak sedang menghadapi seorang istri yang sekadar marah karena tidak diajak liburan. Ia sedang menghadapi perempuan yang telah mengetahui bahwa suaminya membiarkan keluarganya merencanakan sesuatu di belakang dirinya. Namun akhirnya Dewa berangkat. Ia mencari tahu lokasi Aini melalui informasi yang tersisa dari perjalanan bisnis istrinya. Beberapa jam kemudian, Dewa tiba di sebuah hotel tempat Aini menginap. Aini baru saja selesai menghadiri pertemuan ketika melihat Dewa berdiri di lobi. Ia berhenti. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya. Hanya tatapan yang sulit dibaca. Dewa mendekat dengan langkah perlahan. Untuk beberapa detik, keduanya hanya berdiri tanpa kata. Dewa akhirnya meminta maaf. Aini mendengarkan. Ia tidak langsung menjawab. Dewa mengakui bahwa dirinya memang mengetahui sebagian rencana keluarganya mengenai pembayaran perjalanan. Ia mengaku awalnya menganggap masalah tersebut kecil. Ia juga berpikir Aini akan bersedia membantu seperti sebelumnya. Pengakuan itu justru membuat Aini semakin kecewa. Selama ini ia berharap Dewa setidaknya tidak tahu. Ternyata suaminya mengetahui semuanya. Aini kemudian mengatakan bahwa masalah sebenarnya bukan 150 juta rupiah. Bukan soal liburan. Bukan pula tentang uang yang telah ia keluarkan selama bertahun-tahun. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ketika keluarganya menghina Aini sebagai wanita kampung, Dewa memilih diam. Dewa tidak membela, tidak menghentikan, tidak mengatakan bahwa Aini adalah istrinya dan pantas dihormati. Ia hanya meminta Aini bersabar. Dan selama ini, Aini terus bersabar karena mencintainya. Dewa menundukkan kepala. Ia menyadari tidak ada alasan yang bisa membenarkan sikapnya. Ia meminta kesempatan kedua. Aini menatapnya cukup lama. Namun kali ini ia tidak memberikan jawaban. Kesempatan kedua bukan sesuatu yang bisa diminta hanya karena kamu takut kehilangan aku, kata Aini tenang. Dewa terdiam. Pertemuan mereka belum selesai ketika Bu Ratna tiba. Ia datang bersama Pak Dharma. Begitu melihat Aini, wajah Bu Ratna sempat menunjukkan kelegaan. Ia masih menganggap semuanya bisa diselesaikan. Namun Aini tidak menyambut mereka seperti biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada sikap hormat berlebihan. Ia hanya mempersilakan mereka duduk. Bu Ratna mulai berbicara tentang keluarga. Tentang kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tentang tagihan. Tentang rencana perjalanan yang terancam gagal. Dan akhirnya, seperti yang sudah Aini duga, Bu Ratna kembali meminta bantuan. Aini mendengarkan tanpa memotong. Setelah Bu Ratna selesai, Aini membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan. Buku yang sama yang selama ini ia gunakan untuk mencatat pengeluaran. Aini meletakkannya di atas meja. Ia membuka halaman pertama. Di sana tercatat berbagai pembayaran yang pernah ia lakukan untuk keluarga Dewa. Tanggal, jumlah, keperluan. Semuanya tertulis dengan rapi. Aini tidak mengatakan angka totalnya. Ia membiarkan mereka melihat sendiri. Ada pembayaran rumah.
biaya acara keluarga, hadiah, tagihan kendaraan, bantuan kepada Pak Dharma, kebutuhan Bu Ratna. Bahkan beberapa pengeluaran yang selama ini dianggap sebagai uang dari Dewa ternyata berasal dari Aini. Pak Dharma membaca halaman demi halaman. Wajahnya semakin tertunduk. Bu Ratna mulai gelisah. Aini kemudian mengeluarkan beberapa bukti transfer dari ponselnya. Satu persatu. Tidak ada yang bisa dibantah. Aini tidak pernah meminta uang itu kembali. Ia tidak pernah mengungkitnya. Ia hanya membantu karena menganggap mereka keluarga. Namun ketika dirinya menolak membayar 150 juta rupiah, mereka menyebutnya tidak tahu diri. Pak Dharma akhirnya menghela napas panjang. Ia meminta maaf. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa Bu Ratna memang terlalu sering merendahkan Aini. Pengakuan itu membuat ruangan menjadi hening. Bu Ratna tidak membantah. Tetapi sebelum Aini mengatakan sesuatu, Pak Dharma mengungkapkan satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui Aini. Ia mengatakan bahwa sebenarnya keluarga mereka sudah mengetahui kondisi Aini sejak sebelum pernikahan. Aini terdiam. Dewa langsung menatap ayahnya. Pak Dharma melanjutkan dengan berat hati. Mereka mengetahui bahwa Aini memiliki aset dan usaha yang cukup besar. Informasi itu diketahui dari seseorang yang pernah bekerja sama dengan keluarga Aini. Awalnya mereka tidak terlalu memedulikannya. Namun kemudian Bu Ratna mulai melihat pernikahan Dewa dengan Aini sebagai sesuatu yang menguntungkan keluarga. Aini menatap Dewa. Dewa tidak mampu mengangkat wajah. Saat itulah Aini menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih buruk daripada permintaan uang 150 juta rupiah. Pernikahannya ternyata tidak sepenuhnya dipandang sebagai hubungan antara dua orang yang saling mencintai. Ada kepentingan keluarga di dalamnya. Bu Ratna akhirnya mengakui bahwa sejak awal ia memang berharap Aini bisa membantu meningkatkan keadaan ekonomi keluarga. Ia tidak pernah menyangka Aini akan mengetahui semuanya. Aini merasa seperti kehilangan pijakan. Selama 3 tahun, ia percaya bahwa ketika Dewa menikahinya, ada cinta yang menjadi alasan utama. Ternyata setidaknya sebagian keluarganya melihat pernikahan itu sebagai kesempatan. Dan yang paling menyakitkan, Dewa mengetahui sebagian dari semua itu. Air mata akhirnya jatuh dari mata Aini. Namun ia tidak menangis keras. Ia hanya menunduk sambil menarik napas panjang. Kini semua kejadian masa lalu mendapatkan jawaban. Mengapa Bu Ratna selalu memastikan Aini tetap dekat? Mengapa setiap kali keluarga membutuhkan uang, mereka tidak ragu meminta kepadanya? Mengapa bantuan Aini dianggap sesuatu yang wajar? Mereka bukan sekadar memanfaatkan kebaikannya. Mereka sudah lama mengetahui bahwa kebaikan itu memiliki nilai. Dewa akhirnya memohon agar Aini tidak mengakhiri semuanya. Namun Aini mengangkat wajah. Tatapannya tenang. Uang bukan alasan utama aku pergi, Mas. Dewa terdiam. Aini menghapus air matanya. Kalau cuma soal 150 juta, mungkin aku masih bisa memaafkan. Ia menatap Dewa. Yang membuat aku pergi adalah karena akhirnya aku sadar. Selama ini aku tidak pernah benar-benar dihargai. Tidak ada yang mampu menjawab. Aini berdiri. Ia mengambil kembali buku catatannya. Hari itu, ia tidak membawa pulang keluarga Dewa. Ia juga tidak langsung mengakhiri pernikahannya. Tetapi satu hal sudah pasti. Aini tidak akan kembali menjadi perempuan yang sama. Ia tidak akan lagi membuktikan cintanya dengan uang. Ia tidak akan lagi membeli penerimaan dengan pengorbanan. Dan untuk pertama kalinya, keputusan mengenai masa depannya berada sepenuhnya di tangannya sendiri. Di luar hotel, langit mulai berubah warna. Aini berjalan meninggalkan mereka dengan langkah perlahan. Dewa hanya mampu memandang punggung istrinya semakin jauh. Kini ia sadar, yang sedang dipertaruhkan bukan lagi uang. Yang mungkin telah mereka kehilangan adalah satu-satunya orang yang selama ini benar-benar tulus menyayangi mereka. Namun kali ini, Aini tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada keluarga Dewa.
Setelah seluruh kebenaran terbongkar, ia sadar bahwa ada luka yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan permintaan maaf. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa runtuh hanya dalam satu percakapan, terlebih ketika ia mengetahui bahwa orang-orang yang dianggapnya keluarga ternyata telah melihat dirinya sebagai sumber keuntungan. Malam itu, Aini kembali ke kamarnya di hotel. Ia duduk di dekat jendela sambil memandangi lampu kota. Di atas meja terdapat laptop, beberapa dokumen bisnis, dan berkas kerjasama yang sejak lama ia persiapkan. Untuk pertama kalinya, semua terasa begitu jelas. Ia tidak perlu melarikan diri. Ia tidak perlu membalas penghinaan dengan penghinaan. Ia hanya perlu melanjutkan hidupnya. Keesokan paginya, Aini menghadiri pertemuan terakhir dengan calon mitra bisnisnya. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada pembicaraan mengenai keluarga, tidak ada orang yang meragukan kemampuan Aini, dan tidak ada seorang pun yang menilainya dari pakaian yang dikenakan. Di ruangan itu, Aini duduk sebagai pemilik usaha. Presentasinya berjalan lancar. Kerjasama yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan akhirnya disepakati. Nilainya jauh lebih besar daripada 150 juta rupiah yang beberapa hari sebelumnya menjadi sumber pertengkaran keluarga Dewa. Namun bagi Aini, angka tersebut bukanlah alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia justru teringat pada masa ketika usahanya masih kecil. Saat itu, ia hanya memiliki sedikit pelanggan. Ia bekerja sampai malam, mencatat setiap pemasukan, menabung sedikit demi sedikit, lalu menginvestasikan sebagian keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Tidak ada keluarga Dewa yang tahu proses tersebut. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Mereka melihat perempuan sederhana dengan pakaian biasa. Mereka tidak pernah melihat malam-malam panjang ketika Aini bekerja sendirian. Mereka tidak pernah tahu berapa banyak keputusan sulit yang harus ia ambil. Dan mereka tidak pernah bertanya dari mana uang yang selama ini ia gunakan untuk membantu keluarga berasal. Kini semua itu tidak lagi penting. Aini menandatangani dokumen kerjasama dengan tangan mantap. Setelah selesai, ia menutup map tersebut. Maya yang sejak awal mendampinginya tersenyum bangga. Aini hanya membalas dengan senyum kecil. Perjalanan yang awalnya direncanakan sebagai perjalanan bisnis ternyata menjadi titik balik kehidupannya. Sementara itu, di rumah keluarga Dewa, keadaan mulai berubah. Bu Ratna tidak lagi bisa mempertahankan gaya hidup seperti sebelumnya. Beberapa pengeluaran harus dipangkas. Mobil yang biasa digunakan untuk bepergian mulai jarang dipakai. Rencana liburan keluarga berakhir tanpa hasil, dan beberapa biaya yang sudah terlanjur dibayarkan harus direlakan. Namun yang paling berat bagi Bu Ratna bukanlah masalah uang. Ia mulai merasa malu. Setiap kali melihat rumahnya sendiri, ia teringat Aini. Perempuan yang pernah ia sebut wanita kampung. Perempuan yang pernah ia anggap beruntung mendapatkan Dewa. Perempuan yang ternyata justru telah membantu mempertahankan kehidupan mereka selama bertahun-tahun. Pak Dharma menjadi orang pertama yang benar-benar mengakui kesalahan. Ia mengatakan kepada Bu Ratna bahwa mereka telah keterlaluan. Mereka seharusnya bersyukur memiliki menantu seperti Aini, bukan terus menguji batas kesabarannya. Dewa sendiri berubah paling drastis. Ia tidak lagi membela ibunya setiap kali ada masalah. Ia mulai belajar berdiri sendiri. Ia mulai mencari cara menyelesaikan kewajiban keluarga tanpa mengandalkan uang Aini. Dan yang paling penting, ia mulai memahami bahwa menjadi suami bukan berarti sekadar mencintai istrinya ketika keadaan baik. Menjadi suami berarti berani melindungi istrinya ketika orang lain merendahkannya. Beberapa hari kemudian, Dewa kembali menemui Aini. Kali ini ia datang sendirian. Tidak membawa keluarga. Tidak membawa mobil mewah. Tidak membawa janji kosong. Ia hanya membawa dirinya sendiri. Aini menemuinya di sebuah kafe sederhana dekat tempatnya bekerja. Dewa terlihat jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Ia tidak langsung meminta Aini kembali. Ia terlebih dahulu meminta maaf.
Bukan hanya karena masalah 150 juta rupiah. Ia meminta maaf karena telah membiarkan Aini menghadapi keluarganya sendirian. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu takut mengecewakan ibunya sampai lupa bahwa Aini juga memiliki perasaan. Aini mendengarkan dengan tenang. Kemudian ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan suami yang sempurna. Ia hanya membutuhkan suami yang mampu bersikap adil. Jika Dewa ingin mempertahankan pernikahan mereka, ada beberapa hal yang harus berubah. Tidak boleh ada lagi permintaan uang tanpa persetujuan. Tidak boleh ada lagi penghinaan terhadap keluarga Aini. Tidak boleh ada kewajiban membiayai keluarga besar hanya karena Aini dianggap mampu. Dan yang paling penting, tidak boleh ada lagi keputusan sepihak yang menyangkut kehidupan rumah tangga mereka. Dewa mengangguk. Ia menerima semuanya. Namun Aini tidak langsung mengatakan bahwa mereka akan kembali seperti dahulu. Ia meminta Dewa membuktikan perubahan itu melalui tindakan, bukan melalui kata-kata. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Dewa. Ia mulai mengatur keuangannya sendiri. Ia membantu orang tuanya sebatas kemampuannya, bukan menggunakan uang Aini. Ia juga mulai membatasi kebiasaan Bu Ratna yang selama ini terlalu bergantung kepada mereka. Awalnya Bu Ratna merasa keberatan. Tetapi perlahan ia menyadari bahwa Dewa tidak lagi bisa dikendalikan seperti sebelumnya. Sementara itu, Aini kembali ke kampung halamannya. Kepulangannya menjadi sesuatu yang berbeda. Dulu ia sering merasa malu ketika ada orang yang menyebut dirinya berasal dari desa. Sekarang tidak lagi. Ia justru bangga. Di desa itu, Aini mulai menggunakan sebagian keuntungan dari usahanya untuk membantu masyarakat. Ia membantu memperbaiki fasilitas belajar anak-anak, memberikan modal kecil kepada beberapa ibu yang ingin membuka usaha, dan mendukung warung-warung sederhana agar bisa berkembang. Aini tidak membangun semuanya untuk dipuji. Ia hanya ingin memberikan kesempatan kepada orang lain seperti dulu ia berharap mendapatkan kesempatan. Kabar mengenai keberhasilan Aini akhirnya sampai ke keluarga besar Dewa. Beberapa orang yang dulu menertawakannya kini mulai berbicara berbeda. Mereka tidak lagi menyebutnya wanita kampung dengan nada merendahkan. Mereka mulai menyebut namanya dengan hormat. Bu Ratna akhirnya datang menemui Aini di kampung. Tidak ada pakaian mewah. Tidak ada sikap angkuh. Ia datang dengan wajah penuh penyesalan. Di depan Aini, Bu Ratna meminta maaf. Ia mengakui semua kesalahannya. Ia mengakui bahwa selama ini ia terlalu memandang rendah Aini hanya karena asal-usulnya. Aini mendengarkan tanpa menyela. Kemudian ia memaafkan Bu Ratna. Bukan karena ia melupakan semua yang terjadi, tetapi karena ia tidak ingin membawa kebencian ke dalam kehidupan barunya. Pak Dharma juga meminta maaf. Kali ini Aini menerima permintaan itu dengan hati yang lebih ringan. Namun ia tetap mempertahankan batasannya. Memaafkan bukan berarti kembali membiarkan dirinya dimanfaatkan. Itulah perubahan terbesar dalam diri Aini. Dulu ia mengira menjadi menantu yang baik berarti selalu mengalah. Sekarang ia mengerti bahwa menjadi orang baik juga berarti berani mengatakan tidak. Beberapa minggu berlalu. Dewa semakin menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi datang kepada Aini dengan membawa masalah keluarganya. Sebaliknya, ia datang untuk menanyakan bagaimana usaha Aini berkembang. Ia belajar menghargai pekerjaan istrinya. Ia juga mulai membantu tanpa merasa terancam oleh keberhasilan Aini. Pada suatu sore, Dewa datang ke rumah keluarga Aini di desa. Ia tidak membawa rombongan. Tidak ada hadiah mahal. Hanya dirinya sendiri. Ia duduk bersama orang tua Aini, berbicara dengan sopan, lalu meminta kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya. Aini melihat perubahan itu. Untuk pertama kalinya, Dewa tidak berdiri sebagai anak Bu Ratna. Ia berdiri sebagai seorang suami. Aini akhirnya memberikan kesempatan. Bukan karena takut kehilangan Dewa. Bukan karena membutuhkan keluarga suaminya. Dan tentu saja bukan karena uang.
Ia memberikan kesempatan karena dewa mulai membuktikan bahwa dirinya memang ingin berubah. Pernikahan mereka tidak langsung kembali sempurna. Namun kali ini mereka membangunnya dengan aturan yang berbeda. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi rahasia mengenai uang. Tidak ada lagi pengorbanan sepihak. Aini tetap menjalankan usahanya. Dewa tetap bekerja. Mereka belajar mengatur kehidupan bersama tanpa bergantung kepada keluarga besar. Dan Bu Ratna, meskipun membutuhkan waktu, perlahan belajar menerima Aini bukan karena uang yang dimilikinya, melainkan karena Aini adalah manusia yang memiliki hati, harga diri, dan hak untuk dihormati. Beberapa bulan kemudian, Aini kembali mengunjungi tempat usaha yang sedang berkembang pesat. Ia berdiri di depan gedung kecil yang kini menjadi salah satu pusat bisnisnya. Ia teringat pada perempuan yang dahulu selalu menundukkan kepala ketika mendengar dirinya disebut wanita kampung. Perempuan itu masih dirinya. Namun kini ia tidak lagi malu terhadap asal-usulnya. Ia justru tersenyum. Karena desa yang dulu dianggap rendah oleh keluarga dewa ternyata menjadi tempat Aini belajar tentang kerja keras, kesederhanaan, dan harga sebuah kejujuran. Ia tidak menghancurkan keluarga dewa. Ia tidak membalas dengan mengambil apapun dari mereka. Ia hanya berhenti memberikan sesuatu yang selama ini mereka anggap sebagai hak. Dan ternyata, ketika Aini berhenti menopang mereka, keluarga itu akhirnya menyadari betapa rapuhnya kehidupan mereka tanpa dirinya. Itulah pembalasan Aini. Bukan melihat mereka jatuh, melainkan melihat dirinya sendiri bangkit. Bukan membuat mereka miskin, melainkan membuktikan bahwa dirinya mampu hidup tanpa membutuhkan mereka. Dan bukan membalas penghinaan dengan penghinaan, melainkan menunjukkan bahwa seseorang yang diremehkan tetap bisa berdiri lebih tinggi, tanpa harus merendahkan siapapun. Dulu Aini dianggap beruntung karena bisa masuk ke dalam keluarga dewa. Kini semuanya telah berubah. Keluarga itu akhirnya menyadari satu kenyataan yang terlambat mereka pahami. Bukan Aini yang beruntung memiliki mereka. Justru merekalah yang sebenarnya pernah beruntung memiliki Aini.